Tidak ada yang menyangka, pernikahan yang dulu penuh hinaan ini, justru berubah menjadi kisah yang membuat semua orang terdiam, bahkan meneteskan air mata. Inilah cerita tentang cinta yang dibuktikan, bukan dengan harta, tapi dengan kesetiaan dan kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Sang Pencerita, tempat kita berbagi kisah inspiratif yang menyentuh hati dan membuka mata kita tentang arti sebenarnya dari cinta dan kehidupan. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like-nya, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang menghangatkan hati. Dan jangan lupa, tulis doa terbaikmu di kolom komentar, untuk semua pasangan yang sedang berjuang mempertahankan cintanya, meski harus melawan hinaan dan keraguan dari orang lain. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hidup seorang perempuan bernama Rani. Usianya 28 tahun. Berseragam coklat kebanggaan, dan dikenal banyak orang sebagai sosok polwan yang tegas tapi juga murah senyum. Setiap kali ia berpatroli di pasar atau mengatur lalu lintas di simpang jalan, banyak orang menyapanya dengan hormat. Pagi, Bu Rani, sapa para pedagang sambil tersenyum. Ia membalas dengan anggukan dan senyum hangat, senyum yang, entah mengapa, selalu mampu membuat orang merasa aman. Rani bukan hanya cantik dari wajahnya, tapi juga dari sikapnya. Kulitnya sawo matang, matanya teduh, dan tutur katanya lembut. Ia berasal dari keluarga sederhana, anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak kecil, ia sudah bercita-cita menjadi polisi, meski banyak orang bilang itu profesi berat untuk perempuan. Namun, tekadnya tak pernah goyah. Semua kerja kerasnya membuahkan hasil ketika ia resmi dilantik menjadi anggota kepolisian. Dengan seragamnya, Rani dianggap sebagai kebanggaan keluarga. Orang tuanya selalu bercerita dengan bangga kepada tetangga bahwa anak sulung mereka adalah polwan. Tak heran, banyak orang menduga kelak ia akan berjodoh dengan pria berstatus tinggi, mungkin perwira polisi, dokter, atau bahkan pengusaha. Tapi kehidupan punya caranya sendiri untuk menulis takdir. Dan takdir Rani jauh dari apa yang dibayangkan kebanyakan orang. Suatu sore yang teduh, kabar itu mulai berembus di kampung. Katanya Rani mau menikah. Loh? Bisik seorang ibu-ibu di warung. Sama siapa? Tanya yang lain dengan nada penasaran. Saat nama yang disebut keluar dari mulutnya, semua terdiam sesaat, lalu tawa kecil meletup. Sama Budi, tukang becak. Berita itu menyebar seperti api di musim kemarau. Di pos ronda, di warung kopi, bahkan di grup WhatsApp keluarga, semua membicarakannya. Beberapa orang bereaksi dengan terkejut. Sebagian lagi mengejek tanpa rasa sungkan. Masa ia polwan cantik, karirnya bagus, malah pilih tukang becak? Komentar seorang bapak sambil menggelengkan kepala. Teman-teman Rani pun ikut heran. Mereka mengirim pesan pribadi. Ran, kamu yakin? Hidupmu kan bisa lebih baik kalau sama yang lebih mapan. Yang lebih menyakitkan, sebagian keluarga besar pun tak mendukung. Ada yang menganggap Rani sedang terhipnotis oleh rasa cinta. Ada pula yang langsung meremehkan calon suaminya, bahkan sebelum mengenal lebih dekat. Kalau begini, masa depanmu suram, ucap seorang paman di acara keluarga. Kata-kata itu seperti jarum halus yang menusuk hati Rani, tidak membunuh, tapi meninggalkan perih yang terus terasa. Hari-hari menjelang pernikahan, tekanan itu semakin terasa. Setiap kali Rani dan Budi berjalan berdua di pasar atau di jalan, tatapan orang terasa berbeda. Ada yang memandang penuh heran, ada yang menatap sinis, ada pula yang berbisik-bisik sambil melirik. Mereka berpura-pura tersenyum di depan, tapi begitu Rani dan Budi berlalu, terdengar tawa kecil dan kalimat seperti, paling juga nyesel nanti. Budi, dengan wajahnya yang polos dan senyumnya yang tulus, mencoba mengabaikan. Tapi Rani tahu, suaminya juga punya hati. Pernah suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah, Budi berkata pelan, Ran, kalau kamu malu sama aku, kamu nggak usah maksain. Aku cuma tukang becak, aku nggak punya apa-apa. Rani menatapnya lekat-lekat, lalu menggenggam tangannya. Budi, aku nggak nikah buat pamer ke orang. Aku nikah sama kamu karena aku percaya kamu nggak akan ninggalin aku, apapun yang terjadi. Meski kata-kata itu menguatkan, tekanan dari luar tetap membuat hati Rani sesekali bergetar. Tapi setiap kali ia goyah, ia selalu teringat pada satu hal. Kebahagiaan sejati tak pernah ditentukan oleh mulut orang lain.
Banyak yang tak tahu alasan sebenarnya kenapa Rani memilih Budi. Mereka hanya melihat penampilannya. Baju lusuh, tangan penuh bekas kapalan, dan sepeda becak yang catnya mulai mengelupas. Tapi Rani melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Kejujuran yang jarang dimiliki di zaman ini. Budi bukan orang yang pandai berbicara manis. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya, selalu ia tepati. Ia tak pernah berhutang tanpa alasan, tak pernah mengeluh soal pekerjaannya, dan selalu mengucap syukur meski rezekinya hari itu sedikit. Suatu hari, Rani pernah bertanya, "Budi, kamu nggak capek narik becak tiap hari?" Budi tersenyum, "Capek sih capek, Ran. Tapi kalau aku berhenti, siapa yang mau kasih makan ibu di rumah?" Di mata Rani, itulah lelaki sejati, yang tidak mengukur harga dirinya dari pekerjaan atau gajinya, tapi dari tanggung jawab yang ia pikul. "Aku lebih memilih hidup sederhana dengan orang yang jujur, daripada hidup mewah dengan orang yang tidak setia." Begitu jawab Rani setiap kali ada yang meragukan keputusannya. Prinsip itu yang membuatnya teguh, meski dunia seolah menertawakannya. Awal pernikahan mereka jauh dari kata mudah. Gaji poluan Rani memang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi tak banyak yang tersisa untuk tabungan. Penghasilan Budi dari menarik becak pun sering naik turun. Kadang ramai penumpang, kadang sepi hingga ia hanya membawa pulang uang belasan ribu. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil dengan dinding yang mulai retak di beberapa sudut. Dapur mereka hanya beralaskan semen, tanpa meja. Pernah suatu malam, Rani membuka tudung saji, dan yang ada hanya nasi, sambal, dan sedikit garam. Ia melirik Budi, yang tetap tersenyum sambil berkata, "Yang penting kita makan bareng, Ran. Rezeki itu soal rasa syukur, bukan soal jumlah." Kata-kata itu membuat mata Rani panas, tapi ia tahan air matanya. Hari-hari terasa panjang, tapi mereka menjalaninya dengan saling menguatkan. Rani belajar memasak menu sederhana agar hemat. Budi memperbaiki becaknya sendiri ketika rusak, demi menghemat biaya servis. Kadang mereka bercanda soal mimpi punya rumah sendiri, walau kedengarannya mustahil saat itu. Tapi di lubuk hati mereka, ada keyakinan bahwa cinta dan kerja keras suatu hari akan membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Suatu sore yang gerimis, Budi pulang dengan langkah cepat. Wajahnya basah bukan hanya karena hujan, tapi juga karena keringat. Rani yang sedang menjemur baju di teras langsung menyapanya. "Loh, Bud, kok buru-buru? Ada apa?" Budi tersenyum lebar. Matanya berbinar seperti anak kecil yang baru mendapat mainan. "Ran, aku punya ide. Aku mau belajar servis sepeda dan motor dari bengkel Pak Sarman di ujung jalan. Dia bilang mau ngajarin gratis, asal aku rajin bantuin." Awalnya Rani kaget. "Bengkel? Bukankah itu butuh modal besar untuk alat-alatnya?" Tapi Budi langsung menenangkan, "Aku nggak akan langsung buka bengkel. Aku belajar dulu. Siapa tahu nanti bisa nambah rezeki kita. Nggak selamanya aku bisa narik becak. Ran, badan ini bisa lelah." Kata-kata itu membuat dada Rani berdesir. Ia sadar, Budi tak hanya memikirkan hari ini, tapi juga masa depan. Tanpa pikir panjang, Rani mulai menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli kunci pas, obeng, dan beberapa peralatan sederhana. Ia bahkan membantu membersihkan halaman depan rumah kontrakan mereka, agar Budi punya tempat untuk mencoba memperbaiki sepeda orang. Saat itu, mereka tidak tahu, keputusan kecil ini akan menjadi langkah besar yang mengubah seluruh hidup mereka. Hari-hari berlalu, dan kesibukan Budi mulai berbeda. Pagi ia tetap menarik becak, tapi sore sampai malam ia membantu di bengkel Pak Sarman. Tangannya yang dulu hanya memegang setang becak, kini mulai terbiasa memutar mur, mengganti ban, dan merakit rantai. Semakin hari, keahliannya bertambah, dan warga mulai mempercayakan sepeda serta motor mereka padanya. Suatu hari, seorang tetangga yang motornya mogok di jalan datang meminta bantuan. Budi memperbaiki dengan telaten, dan tanpa diminta, ia menolak bayaran penuh. "Bayar seperlunya aja, Pak. Yang penting motornya bisa dipakai lagi." Sikap jujur itu membuat warga mulai menyebarkan kabar. Ada tukang becak yang bisa memperbaiki motor dengan harga murah dan kerja rapi. Dalam beberapa bulan, halaman kontrakan mereka berubah menjadi bengkel kecil. Bunyi ketukan besi, suara kompresor, dan tawa anak-anak yang bermain di sekitar bengkel menjadi musik sehari-hari mereka. Setahun berlalu,
Bengkel itu berkembang pesat. Budi bahkan mempekerjakan 5 karyawan dari pemuda sekitar yang dulunya menganggur. Becak tuanya kini hanya menjadi pajangan di sudut halaman, sebagai pengingat masa lalu. Setiap kali melihatnya, Budi dan Rani saling pandang dan tersenyum. Mereka tahu betapa keras perjuangan untuk sampai di titik ini. Perubahan hidup mereka tak luput dari perhatian orang-orang yang dulu meremehkan. Beberapa tetangga yang dulu mencibir kini mulai datang dengan wajah berbeda. Ada yang pura-pura tak pernah berkata buruk, ada pula yang datang membawa kue sambil meminta maaf. "Bud, dulu aku salah ngomong. Maaf ya, aku nggak nyangka kamu bisa sukses begini," kata salah satu tetangga sambil menunduk. Lucunya, bahkan paman yang dulu mengatakan masa depan Rani akan suram, kini datang meminta tolong memperbaiki mobilnya. Budi menerimanya dengan senyum, tanpa mengungkit masa lalu. "Yang penting sekarang mobilnya bisa jalan, Om," ucapnya ringan. Sikap lapang dada Budi membuat Rani semakin yakin bahwa ia menikahi pria yang tepat. Tapi yang paling membuat Rani terharu adalah ketika orang-orang mulai menjadikan kisah mereka sebagai contoh. "Kalau Budi aja bisa bangkit dari nol, kita juga harus bisa," ujar seorang pemuda di warung kopi. Dari pasangan yang dulu dianggap tidak sepadan, kini mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di kampung. Suatu sore, matahari mulai condong ke barat, dan suasana bengkel mulai sepi. Rani duduk di kursi bambu di teras, menikmati semilir angin. Ibunya datang berkunjung, membawa tas kain berisi pisang rebus. Setelah ngobrol sebentar, sang ibu tiba-tiba menggenggam tangan Rani. Matanya berkaca-kaca. "Nah, ibu mau minta maaf. Dulu ibu sempat meremehkan Budi. Ibu kira kamu akan sengsara hidup sama dia. Tapi ternyata, dia menjaga kamu lebih dari yang ibu bayangkan." Rani terdiam, lalu tersenyum sambil menahan air mata. "Bu, aku juga nggak marah. Justru aku bersyukur. Karena semua yang kita lalui membuktikan bahwa yang penting itu hati, bukan harta." Mereka berdua berpelukan lama. Dari kejauhan, Budi melihat pemandangan itu sambil tersenyum. Ia tak mendengar kata-katanya, tapi ia tahu, restu penuh dari keluarga kini sudah ada di pihaknya. Bagi Rani, momen itu lebih berharga daripada uang atau rumah besar. Karena ia tahu, cinta yang mereka perjuangkan kini diakui dan dihargai, bahkan oleh orang yang dulu paling ragu. Kisah Rani dan Budi menjadi bukti bahwa ukuran kebahagiaan tidak bisa diukur dari pekerjaan atau isi rekening. Cinta yang tulus, kesetiaan, dan kerja keras mampu membungkam semua hinaan yang dulu terdengar begitu keras. Tidak ada yang menyangka, pasangan yang pernah menjadi bahan tertawaan ini kini berdiri tegak sebagai teladan. Di mata Rani, kebahagiaan sederhana seperti makan malam bersama setelah seharian bekerja, atau melihat Budi mengajari karyawan muda di bengkelnya, sudah lebih dari cukup. Mereka tidak hidup mewah, tapi hidup mereka penuh makna. "Harta bisa dicari, tapi hati yang setia itu langka," ucap Rani suatu kali ketika ditanya rahasia rumah tangganya. Kini, setiap kali ada pasangan muda yang merasa ragu menikah karena tekanan sosial, Rani selalu berkata, "Jangan biarkan mulut orang mengatur hidupmu. Hanya kamu yang tahu siapa yang membuatmu tenang." Dan begitulah, dari sebuah kisah yang penuh hinaan, lahirlah cerita tentang kemenangan cinta yang sesungguhnya.